Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sarwaedi akan menjelaskan tentang materi desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, eh, kompetensi berasal dari kata kompetens yang berarti kecakapan, kemampuan. Jika dari pengertian tersebut, maka hal ini berarti erat kaitannya dengan kepemilikan pengetahuan dan kecakapan atau keterampilan. Sebagai guru, menurut Robert Hansen, seperti dikutip dari Abdul Khair Munshi yang mengatakan bahwa kompetensi sebagai suatu tugas yang memadai atau memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Selanjutnya yaitu yang B, pengertian kompetensi dan karakteristiknya. Dalam hal pembelajaran terjadi interaksi dua arah, yaitu antara peserta didik. Oleh karena itu perlu adanya kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan peserta didik mengerjakan sesuatu baik sebagai hasil proses pembelajaran ataupun pendidikan yang diikutinya. Sehingga kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Juga kompetensi dapat dikatakan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten atau terus-menerus atau istiqomah. Kemungkinan seseorang menjadi berkompeten atau cerdas dalam arti memiliki pengetahuan dan keterampilan dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu. Jadi orang itu cerdas dan memiliki banyak pengetahuan. Menurut Spencer, kompetensi terdiri dari 5 karakteristik. Ya, yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah sesuatu di mana seseorang itu secara konsisten atau terus-menerus berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya seseorang itu memiliki motivasi untuk mengembangkan tujuan-tujuan dan lebih mengembangkan pengetahuannya. Yang kedua ada trials. Trials adalah watak yang membuat seseorang itu untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh, seperti percaya diri, terkontrol diri, ketabahan atau daya tahan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, self concept. Self concept ini adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai-nilai diukur melalui tes kepada respondens untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks atau yang 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 tepat atau yang komplit. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu soft skill. Soft skill adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun secara mental. Selanjutnya yaitu yang C, cara-cara mendesain kompetensi.
Yang pertama, kompetensi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada standar kompetensi, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada indikator. Alternatif pertama, mendesain kompetensi atau tujuan penjelasan berdasarkan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Lazimnya yang pertama ada kompetensi standar. Standar kompetensi maksudnya. Pertama ada standar kompetensi adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan dan yang diharapkan mencapai dalam pembelajaran suatu mata kuliah. Cakupan kompetensi yaitu yang pertama ada standar isi, yang kedua ada standar penampilan. Dengan kata lain, standar kompetensi adalah sebuah kebutuhan prestasi terbesar di mata kuliah yang diperoleh mahasiswa untuk sebuah keutuhan prestasi terbesar dari mata pelajaran setelah mengalami proses pembelajaran dalam satu semester. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan minimal yang harus dikuasai dan dapat ditampilkan peserta didik. Dengan kata lain, kompetensi dasar adalah kompetensi pendukung dan penentu keberhasilan tercapainya standar kompetensi. Tanpa penguasaan kompetensi dasar, peserta didik tidak akan mungkin berhasil dengan utuh dan sempurna akan tercapai standar kompetensi sebagai hasil prestasi sebagai sebuah totalitas. Yang selanjutnya yaitu ada indikator. Indikator adalah rumusan kompetensi yang lebih spesifik yang menunjuk ciri-ciri penguasaan suatu kompetensi dasar atau subkompetensi. Sebuah kompetensi dasar memiliki beberapa bukti atau tanda penguasaan. Yang selanjutnya yaitu yang di tujuan pembelajaran. Menurut Robert F. Mager mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Yang selanjutnya ada David A. Keppel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Menurut Saudi Sukmadinata 2002 dalam bukunya mengidentifikasikan ada empat manfaat tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, mempermudah dalam mengkomunikasikan maksud dari mengkomunikasikan adalah kegiatan belajar mengajar atau KBM kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya lebih mandiri atau melakukan kegiatan belajarnya itu lebih mandiri itu dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu untuk memudahkan guru dalam memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu dan memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar mengajar dan media pembelajaran. Mempermudah guru untuk menentukan kegiatan KBM, kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang selanjutnya, yang keempat adalah memudahkan guru mengadakan penilaian terhadap suatu pembelajaran. Yang selanjutnya ada taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan suatu tujuan pembelajaran dan suatu kurikulum. Untuk dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan, pemahaman taksonomi pembelajaran ini bertujuan
Tujuan atau hasil belajar menjadi sangat penting bagi seorang guru. Dengan pemahaman ini, guru akan dapat menentukan lebih jelas dan tegas apakah tujuan instruksional pengajaran yang diasuhnya bersifat kognitif atau mengacu kepada tingkat intelektual tertentu atau lebih bersifat afektif ataupun psikomotorik. Eh, Selanjutnya yaitu taksonomi ini mengelompokkan tujuan kognitif ke dalam pembelajaran itu ada enam kategori. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu mencakup yang pertama ada mengingat dan menghafal. Yang kedua yang B pemahaman. Pemahaman itu mencakup menerjemahkan dan menginterpretasikan dan menyimpulkan. Yang ketiga itu ada penerapan. Penerapan itu menggunakan konsep dan prinsip prosedur untuk memecahkan masalah. Yang ketiga itu ada analisis. Analisis ini memecahkan konsep menjadi beberapa bagian dan mencari hubungan antar bagian. Yang selanjutnya yaitu sintesis. Yang sintesis itu mencakup menggabungkan antara bagian-bagian menjadi satu kesatuan atau dalam artian lain yaitu lebih mempersatukan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi yaitu membandingkan nilai-nilai dan ide-ide dan metode-metode dengan standar. Yang selanjutnya itu ada F, penyusunan desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Sebelum dilakukan penyusunan kompetensi dan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa aspek terkait proses pembelajaran tersebut. Penyusunan ini harus disesuaikan dengan tabiat ilmu yang akan dikembangkan. Selain itu, disesuaikan pula dengan desain kurikulum yang ada dan dengan mempertimbangkan visi misi dan tujuan dan lembaga penyelenggara pembelajaran tersebut serta program studi atau jurusan yang ada di dalamnya. Profil juga sangat profil lulusan program studi juga membantu dan untuk mempermudah dalam mendesain kompetensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sukron kasir. Bye bye.